Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Fajriyah dengan NPM 23081081003. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester pada lab basis data dan penelusuran SQL. Adapun IRD yang digunakan adalah di sini ada entitinya hotel, karyawan, kamar, dan juga pengunjung beserta atribut-atributnya. Eh, kemudian di sini kita akan meng-create tabel di mana kita meng-create tabel hotel. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari primary key dan juga foreign key. Kalau primary key itu adalah kolom ataupun baris yang unik, kolom yang unik dari satu tabel sehingga dapat membedakan antara tabel yang lain dan juga tabel satu dengan tabel yang lainnya. Kemudian ada foreign key, di mana foreign key itu adalah menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang create tabel hotel, di mana kita dapat melihat, kita memasukkan create tabel hotelnya, di sini ada ID hotel, kemudian ada nama, lokasi, dan juga level. Sedangkan pada Dex hotel ini kita lihat bahwasanya yang menjadi pemilikannya yaitu ID hotel. Sedangkan pada create tabel karyawan, di sini ada ID karyawan, nama varchar, jabatan, umur, alamat, kemudian gaji, ID hotel. Dan kita dapat melihat dari Dex karyawannya bahwasannya yang menjadi pemberi key-nya itu ada di ID karyawan, sedangkan yang menjadi foreign key-nya ada di ID hotel. Kemudian ada create tabel kamar, di mana create tabel kamar itu ada nomor kamar, lokasi, keunggulan, dan juga ID hotel. Kemudian pada Dex kamarnya kita dapat melihat bahwasannya yang menjadi pemberi key itu adalah nomor kamar, dan yang menjadi foreign key-nya adalah ID hotel. Kemudian pada create tabel pengunjung, di sini ada nomor KTP, nama, nomor HP, alamat, dan juga status. Nah, pada Dex pengunjungnya kita dapat melihat bahwasanya nomor KTP yang menjadi primary key-nya. Kemudian ada create tabel sewa. Nah, sebelumnya kenapa kita juga meng-create tabel sewa? Karena create tabel sewa ini adalah yang menghubungkan nanti antara tabel kamar dan juga tabel pengunjung. Karena kalau misalnya ada tabel kamar dan ada kamar, ada pengunjung. Kemudian kalau misalnya nggak ada sewa, jadi itu mereka tidak bisa terhubung. Sedangkan kalau misalnya ada sewa, jadi kamar ini disewa sama pengunjung yang datang di hotel. Di sini kita dapat melihat bahwa tabel sewanya itu ada ID sewa, nomor kamar, nomor KTP, ada tanggal check-in, ada tanggal check-out, dan kita dapat melihat dari deks sewanya. Di sini yang menjadi pemiliknya itu ada di ID sewa. Sedangkan yang menjadi foreign key-nya ada nomor kamar dan juga ada nomor KTP. Baik, yang kedua itu ada insert pada setiap create tabel. Nah, pada insert create tabel hotel, di sini saya memasukkan data 5 dengan berbagai nama hotel dan juga nama hotel, lokasi, dan juga level hotelnya. Dan di sini kita dapat melihat tabel dari hotel tersebut seperti ini bentukan tabelnya. Kemudian ada insert pada karyawan, di mana di sini ada ID karyawan, nama, jabatan, dan juga umur, alamat, gaji, dan ID hotel. Saya juga memasukkan 5 insertnya. Di sini dapat lihat dari sini dapat kita melihat bahwasanya ada nama Ilham, Monjan, Ica, Tira, dan Atta dengan jabatan manajer, resepsionis, cleaning service, chef, security. Kemudian kita juga menginsert eh, kita juga menambahkan data pada tabel kamar, di mana ada nomor kamar, lokasi, keunggulan, dan juga ID hotel. Di sini kita dapat melihat ada nomor kamarnya seperti 11, terus ada lokasinya, ada lantai 1, lantai 2, kemudian ada di keunggulan itu apa kita mau di view kota, dekat restoran, kemudian ada juga yang namanya ID hotel. Di sini kita dapat melihat juga ya pada select from kamarnya. Kemudian kita insert pada pengunjung, pada tabel pengunjung, yaitu juga ada 5, di mana di situ terdiri dari nomor KTP, nama, nomor HP, dan juga alamat dan status. Kita dapat melihat nih dari select from pengunjungnya, di sini ada nomor KTP-nya berapa, nama, terus nomor HP-nya, alamat, dan juga status. Kemudian kita juga insert pada tabel sewa, di mana di tabel sewa itu berisikan ada ID sewa, nomor kamar, nomor KTP, tanggal check-in, dan tanggal check-out-nya. Dan kita dapat melihat atau menampilkan dari tabel sewa tersebut. Di sini kita dapat melihat ID sewanya, nomor kamar, nomor KTP, tanggal check-in, dan tanggal check-out-nya. Kemudian pada perintah update, update itu adalah kita mengupdate data baru dari tabel karyawan. Nah, kan tabel karyawan kan ada update karyawan, di mana di sini saya mengupdate gaji karyawan yang bernama Muajan dengan 8 juta gajinya. Itu kita dapat menampilkan yang dari awalnya tabel karyawannya seperti ini. Di sini modelnya gajinya 4, 4, 4 juta. Sedangkan pada update tadi, saya sudah mengupdate-nya menjadi 8 juta. Kemudian kalau tabel delete itulah kita ingin menghapus salah satu kolom atau baris dari
datanya. Contohnya di sini saya ingin menghapus ID karyawan sama dengan 4. Jadi yang ditampilkan pada select program karyawan itu dia selain dari ID karyawannya yang nomor 4. Kemudian ada query select. Di sini adalah kita menampilkan, saya ingin menampilkan nama lokasi dari tabel hotel. Jadi di sini dia bakalan ketampil nama lokasi dari tabel hotel. Kemudian ada select dengan operator N. Di sini saya akan melanjutkan yaitu dengan select operator N. Di sini saya mengambil dari tabel karyawan di mana jabatannya sebagai manajer dan umurnya itu lebih besar dari 30. Maka ini adalah output yang dihasilkan. Kemudian ada select dengan where di mana saya ingin menampilkan dari tabel kamar di mana lokasinya itu sama dengan lantai 4. Maka ini adalah output yang dihasilkan. Kemudian ada select operator OR, di mana di sini saya ingin menampilkan tabel pengunjung di mana satu-satu check-in atau alamatnya itu dari Jakarta. Maka dapat kita lihat bersama bahwa ini adalah output yang dihasilkan. Kemudian ada select operator not like, di mana di sini saya ingin menampilkan dari tabel karyawan, di mana namanya itu tidak berawal dari A dan juga umurnya itu lebih besar dari sama dengan 30 atau lebih kecil dari 40. Maka dapat kita lihat bersama bahwasanya di sini adalah ini adalah output yang dihasilkan. Kemudian ada select operator between, di mana di sini saya juga ingin menampilkan dari tabel karyawan, di mana juga tidak berawalan dari huruf A namanya, kemudian umurnya itu di antara 30 dan juga 40. Maka ini adalah output yang dihasilkan. Kemudian ada fungsi agregat atau sum. Di sini saya ingin menampilkan saya exam gaji, gaji ini saya aliaskan dengan total gaji dari tabel karyawan. Maka ini outputnya. Kemudian ada fungsi agregat atau average. Nah, di sini saya ingin menampilkan average umur, di mana umur ini saya aliaskan dengan usia dari tabel karyawan. Maka ini juga output yang dihasilkan. Kemudian ada fungsi agregat atau count. Di sini saya ingin menampilkan nomor HP, di mana saya aliaskan nomor telepon dari tabel pengunjung. Maka ini output yang dihasilkan. Ini adalah jumlah teleponnya. Jumlah yang memiliki nomor telepon. Kemudian ada group by. Di sini saya ingin mengelompokkan lokasi di mana ada total kamar dan juga rata-rata ID hotel dari tabel kamar dan kita gabungkan ke lokasi. Maka ini adalah output yang didasarkan dari group by-nya. Kemudian ada order by, di mana di sini saya ingin mengurutkan nama gaji dari tabel karyawan, di mana saya menggunakan DEX, di mana kalau misalnya DEX itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka ini adalah output yang dihasilkan, di mana saya membuat nama datanya itu data sewa pengunjung. Di sini ada nama hotel, keunggulan, nama pengunjung, statusnya check-in atau check-out. Ini merupakan dari tabel kamar, tabel sewa, dan tabel pengunjung. Maka dapat kita lihat bersama bahwasanya dari create tabel view ini maka akan menghasilkan output yang seperti ini. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.